beberapa waktu yang lalu ada dokter gigi datang ke toko saya. Dia cari mika. Terus saya tanya, "Pak dokter, mikanya mau buat apa, Pak?" "Oh, ini mau saya pakai untuk mengganti mika pelindung wajah saya." Dia lihatkan pelindung wajahnya dikeluarkan. Terus ternyata ini pelindung wajah yang udah agak lama. Dia mikanya udah kotor dan sudah nekuk-nekuk gitu ya. Dia bilang, "Saya mau ganti mika ini." Kebetulan ibu saya jualan mika. Terus dia beli mika itu. Terus dia bercerita bahwa dia khawatir dengan kondisi saat ini, di mana virus corona mulai banyak menyebar, sudah mulai masuk ke Indonesia. Jadi dia ingin memakai face shield itu, pelindung wajah itu ketika dia memeriksa pasiennya. Dia bilang, "Kalau saya ini dokter gigi itu memeriksa mulut pasien itu cukup mengerikan, karena ada droplet yang keluar, bahkan nafasnya itu pun keluar itu langsung ke wajah saya. Jadi saya butuh pakai ini supaya saya bisa merasa lebih aman ketika saya memeriksa pasien saya. Setidaknya lebih aman." Begitu kata dokter itu. Nah, dalam waktu yang hampir bersamaan, teman saya Pak Joko, dosen Despro dari ITS, juga melontarkan ide yang sama, yaitu membuat face shield. Nah, kala itu ada beberapa model face shield yang beredar di internet. Salah satunya adalah model dari Prusa seperti ini. Prusa, salah satu pabrik printer yang terkenal di dunia, dia sudah membuat desain face shield seperti ini menggunakan printer 3D. Pembuatannya cukup mudah. Untuk frame-nya ada dua bagian atas dan bagian bawah. Kemudian di tengahnya ada mika atau plastik clear yang sebagai pelindung. Caranya pemakaiannya gimana? Cukup mudah. Ini dipakai begini. Kemudian dikasih tali ke belakang. Begitu. Kemudian setelah mencoba mencetak desain dari perusahaan ini, saya mengedit, mengubah sedikit desain perusahaan ini. Ini desain yang saya buat. Posisi lubangnya sama dengan desain perusahaan, hanya saya menghilangkan lubang-lubang di sini. Karena lubang-lubang ini kalau printernya tidak begitu bagus akan sulit untuk dicetak dengan rapi, dan lubang-lubang ini membuat proses printingnya lebih lama. Nah, karena lubang-lubangnya saya hilangkan, tentu ini menjadi lebih kaku. Karena itu ketinggiannya saya tipiskan dari 20 mili menjadi 14 mili. Ini dicetak dalam waktu kira-kira 1/4 jam atau 1,5 jam. Hanya perlu diperhatikan bahwa rangka yang dibuat menggunakan cetak 3D ini permukaannya tidak begitu halus, sehingga beberapa rekan khawatir bahwa permukaan yang tidak halus ini akan lebih mudah menjadi sarang-sarang kuman, bakteri, atau virus dan sebagainya. Karena itu saya selalu mengingatkan bahwa hasil cetak 3D seperti ini bukan alat medis, bukan standar medis. Sebaiknya hanya sekali digunakan, dan sebelum digunakan harus disterilisasi. Nah, teman-teman, saya sudah membuat kira-kira 900 face shield seperti ini, dan saya bagikan ke rumah sakit, ke dinas kesehatan, ke teman-teman dokter, dan mereka sangat senang. Saat membagikan, saya tidak lupa selalu mengingatkan, "Pak, ini bukan untuk jual beli, saya berikan free, ini bukan alat medis, ini hanya alat pentambahan, digunakan sebagai pelindung darurat. Sebaiknya kalau Bapak punya yang lebih baik, jangan dipakai. Pakai yang lebih baik, ini dibuang saja. Tetapi kalau tidak ada sama sekali,
dia terpaksa ini dipakai. Dan sebelum dipakai, disteril dulu ya Pak. Saya mencoba steril, tetapi saya bukan ahlinya. Karena itu sebaiknya tenaga medis yang melakukan sterilisasi ini, karena akan bisa mensteril lebih baik. Kemudian beberapa hari yang lalu Pak Joko juga men-share saya bagaimana dia membuat rangka face shield ini dari plastik HDPE lembaran atau plastik pagar yang diproses menggunakan CNC rotor dan mesin cetak, mesin plong. Bentuknya seperti ini, yang menggunakan dua bahan ini dan sebagai rangka untuk mika ini. Saya lihat desain Pak Joko ini, senang sekali. Kemudian saya memberikan sedikit upgrade, sedikit perubahan supaya lebih mudah digunakan. Saya akan bercerita tentang bagaimana merakit benda ini. Pertama adalah memasang mika ini ke bagian yang ini. Di mika ini kita buat lubang dengan jarak 8 cm. Bagaimana cara membuat lubangnya? Paling mudah adalah dengan ini. Ini sudah saya atur jaraknya. Jadi ini tinggal saya masukkan begini. Dan saya tekan. Begitu. Ini akan membuat 4 lubang di sini. Jaraknya 8 cm masing-masing lubang. Nah, lubang ini kemudian digunakan untuk mencantolkan mika ini ke rangka face shield ini. Pasang demikian. Nah, masuk ke sini. Setelah itu rangka yang ini dipasang. Ini ya. Ini masuk ke sini. Masuk di lubang yang ini, kemudian keluar di sini. Jadi seperti ini. Belakangnya kemudian kita kasih karet sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ternyata ini juga nyaman sekali digunakan. Makanya begini. Dan sangat kuat. Ikatan ininya sangat kuat. Ini saya proses menggunakan CNC rotor, dan dalam 1 hari selama 8 jam kira-kira saya bisa memproses ini sekitar 100 sampai 150 set. Nah, setelah saya membuat ini, kemudian saya mengedit kembali frame dari print 3D ini supaya bisa menggunakan mika yang lubangnya sama dengan ini. Hasilnya saya membuat frame yang seperti ini. Bedanya dengan ini apa? Bedanya ini saya buat lebih terbuka dan jarak lubangnya adalah persis 8 cm. Jika teman-teman sulit mendapatkan face shield itu, teman-teman bisa membuat menggunakan infraboard. Infraboard ini kita buat lubang persis seperti ini ya. Kemudian kita bikin 2 lapis seperti ini. Bentuknya jelek, bentuknya di sini akan jelek, nekuk-nekuk seperti ini. Tapi ini kita tekuk-tekuk sekalian begini. Dan kalau kita gunakan, kita pakai, oke juga, mudah dipakai, bisa melindungi diri kita. Dan infraboard ini murah, setelah dipakai kita bisa buang, besok kita pakai yang baru lagi. Jika Anda punya 3D printer atau CNC rotor, Anda bisa download desain-desain ini di website kami www.rajawali3d.com.
Jika Anda punya 3D printer atau CNC router dan ingin berkontribusi untuk membantu tenaga medis di garda depan, Anda bisa buka www.print3d.com. Di sana Anda bisa bertemu dengan sukarelawan-sukarelawan yang lain. Anda bisa tahu data-data rumah sakit yang membutuhkan. Anda bisa kontak dengan koordinator-koordinator, dan jika Anda ingin berdonasi pun Anda bisa melalui website ini. Terima kasih. Saya Robi dari Raja Wali 3D. Mari kita bersama-sama berjuang mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.